Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Rabu, 8 November 2023. Judul renungan, Pengampunan yang Membebaskan. Nats Alkitab terambil di dalam kitab Efesus pasal 4, ayat 20-32. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, kamu menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membangkitkan sesuatu kepada orang yang kekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Siang itu, saat menjemput Jose pulang sekolah, saya melihat wajahnya cemberut. Mungkin ada kejadian di kelasnya yang membuatnya kesal. Setelah masuk ke dalam mobil, saya mulai bertanya apa yang membuatnya kesal. Aku tidak mau bertemu lagi dengan Santo, jawabnya ketus. Santo adalah salah seorang temannya di kelas, bukan nama sebenarnya. Emangnya kenapa? Santo buat apa ke Jose? Tanya saya penasaran. Dia mendorongku tadi di kelas hingga aku jatuh. Pokoknya aku tidak mau berteman lagi dengan Santo. Jawabnya cepat dengan nada yang makin kesal. Saya tidak bertanya lebih lanjut lagi kepada anak saya. Saya membiarkannya menghadapi rasa kesal dan marahnya. Sore harinya, saat saya mendampinginya bersaat teduh, haruslah saya membimbingnya untuk memaafkan dan mengampuni Santo. Kami kembali membaca cerita Alkitab tentang Yesus Kristus yang mengampuni orang berdosa. Dia mengakhiri saat teduhnya dengan berdoa, Tuhan Yesus, Jose sudah memaafkan Santo yang tadi siang mendorongku sampai jatuh. Tuhan berkati supaya Santo tidak dorong-dorong lagi. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak relatif lebih mudah memaafkan, bahkan melupakan. Tidak demikian dengan orang dewasa. Perlakuan orang lain yang menyakiti kita seringkali membekas lebih dalam dan tinggal lebih lama di hati kita.
kita suka tergoda untuk membalas perbuatan jahat mereka. Paulus menasihatkan kita supaya menanggalkan manusia lama dan perlu mengalami pembaharuan terus-menerus. Kita tidak lagi mengikuti hawa nafsu, kemarahan, dan memelihara pertikaian. Sebaliknya, daripada terus melanggengkan pembalasan dendam, hendaklah kita ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Ayat 32. Roh Kudus yang telah memeteraikan kita dapat menolong kita untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Ayat 20. Supaya kita hidup seturut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan. Ayat 24. Apakah Anda masih menyimpan perasaan tersakiti karena perbuatan orang lain? Hal ini bisa merampas sukacita dan damai sejahtera dari dalam hidup kita. Cara terbaik untuk mengatasinya adalah dengan membawanya ke dalam tangan Tuhan. Serahkan dan mohonlah pertolongan Roh Kudus untuk memampukan Anda memaafkan, bahkan mengampuninya. Pengampunan sungguh membebaskan. Sekalipun mengampuni itu sulit, namun buahnya sungguh melegakan. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.